Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 9 Surabaya, Ibu Hajah Siti Arom Megawati. Yang saya hormati rekan-rekan guru, staf dan karyawan keluarga besar SMP Negeri 9 Surabaya. Dan tak lupa yang saya banggakan dan saya cintai, seluruh siswi SMP Negeri 9 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan bersyukur, mengucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan nikmat kasih sayangnya kita dapat berkumpul sampai hari ini dan insya Allah dapat melaksanakan Pondok Ramadan 1442 Hijriah walaupun secara daring. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci dan sahabatnya yang setia. Anak-anak kelas 7, 8, dan 9, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam. Dari mulai awal bulan Ramadan kita pasti sering mendengar kata-kata marhaban ya Ramadan. Apa sih artinya marhaban ya Ramadan? Marhaban artinya adalah kita menyambut kedatangan tamu istimewa. Seperti itu juga bulan Ramadan. Saking istimewanya dari awal Ramadan kita sudah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kita bersuka cita atas kedatangan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh berkah dan penuh maghfirah. Itulah materi kita hari ini pada hari pertama Pondok Ramadan 1442 Hijriah. Ramadan, bulan penuh berkah dan maghfirah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama kita pahami bahwa dalam bulan suci Ramadan, bulan mulia ini, satu dari 12 bulan Hijriah, ada keistimewaan sehingga kita selalu menyambutnya dengan sukacita. Yang pertama adalah diwajibkannya puasa Ramadan, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 183 surat Al-Baqarah. Arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini menerangkan bahwa yang pertama, kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, bahwasanya puasa sudah Allah wajibkan bagi umat sebelum kita. Seperti kita tahu, yang pertama misalnya ada puasa sunnah, namanya puasa sunnah Daud. Bahkan Nabi pernah bersabda tentang puasanya Nabi Daud ini, yaitu sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Begitu. Itu puasa Daud. Ada juga dalam Al-Quran diceritakan pada saat Sayyidah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, melahirkan
tanpa seorang suami, dan ketika itu Allah perintahkan datanglah ke kotamu, ke Yerusalem, kemudian kabarkan, perlihatkan anak ini. Nah, Maryam pada saat itu ketakutan. Bagaimana saya nggak takut? Bagaimana Sayyidah Maryam nggak takut? Kalau misalnya bawa anak tapi tidak ada ayahnya, tidak ada suami pada saat itu, maka Allah perintahkan untuk puasa bicara. Ada juga puasa bicara. Ada juga puasa-puasa yang lain yang syariatnya berbeda dengan syariat puasa umat Islam sekarang. Maka Allah menurunkan Al-Quran agar meluruskan, agar membuat syariat yang baru, melanjutkan dari syariat-syariat sebelumnya. Yang ketiga adalah mudah-mudahan kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa yang pertama adalah supaya membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bertakwa sendiri artinya adalah melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah benci. Itu yang disebut takwa. Tujuan orang puasa adalah bertakwa. Di ayat lain ada juga Allah mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Telah datang bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Inilah bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya pahala melaksanakan kewajiban adalah 70 kali pahala kewajiban di bulan yang lain, apalagi yang sunnah. Maka marilah selama bulan puasa ini kita perbanyak ibadah. Ibadah itu tidak hanya puasa, sholat, maupun membaca ayat-ayat Al-Quran. Ibadah ada yang disebut mardhah dan ghairu mardhah. Yang mardhah itu yang disebutkan tadi, puasa, zakat, sholat. Sedangkan ibadah ghairu mardhah adalah ibadah yang tidak disebutkan rinciannya. Contohnya, kamu berbuat baik sama orang tua, misalnya bantu orang tua pada saat buka puasa, atau bantu bersih-bersih rumah. Kan kita selama ini stay at home kan, di rumah saja. Maka pergunakan waktu itu dengan baik. Tidak semua anak punya kesempatan tinggal menangi bahasa Jawanya, atau hidup bersama dengan orang tuanya. Nah, kalian yang masih punya kesempatan itu gunakan dengan baik. Jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Misalnya Ramadan tahun lalu masih bolong-bolong puasanya, Ramadan ini harus lebih baik. Tahun lalu masih puasanya atau sholatnya masih belum 5 waktu, maka hari ini kita mulai puasa, sholat kita ini harus sesuai dengan syariat Islam. Puasa 30 hari dan sholat 5 waktu harus dilakukan. Orang puasa tapi tidak sholat ibaratnya adalah ngangsu, ngambil air tapi embernya bocor. Itu perumpamaannya. Bagi anak-anak, inilah di bulan penuh berkah ini, dan kemudian penuh maghfirah. Penuh maghfirah artinya ampunan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, "Lau balaghat dzunubaka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Seandainya dosa kalian setinggi langit, kemudian kalian minta ampun, kemudian kalian beristighfar, menyesal, bertaubat, maka akan aku ampuni, dan aku tidak peduli lagi dengan dosa-dosa sebelumnya. Inilah ampunan Allah begitu luas. Maka mari bersama-sama, yang lalu biar berlalu. Sekarang kita hidup hari ini, kita menyongsong masa depan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa. Tidak dilihat fisiknya, tidak dilihat kekayaannya, tapi adalah ketakwaannya. Sebelum Pak Amir akhiri, ada 3 tujuan atau keutamaan puasa. Yang pertama adalah keikhlasan, yaitu ketika kalian berpuasa maka dituntut untuk ikhlas.
Karena puasa adalah ibadah yang tidak kelihatan, beda dengan sholat. Orang sholat bisa kelihatan 5 waktu, sujud, ruku, berdiri. Tapi kalau puasa, gak ada yang tahu. Kalian ngomong puasa di depan orang tua kalian, terus masuk kamar, makan, gak ada yang tahu. Maka Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa. Dan orang-orang yang puasa akan disediakan pintu surga tersendiri, yaitu pintu Babur Royan, pintu Royan, yang itu pintu di dalam surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Yang kedua selain keikhlasan adalah juga kesabaran. Kalian dituntut untuk sabar, menahan hawa nafsu, makan minum, supaya kita semua bisa sabar. Kita bisa melihat kondisi orang-orang di bawah kita. Oh, begini rasanya lapar. Oh, begini rasanya haus. Itulah kesabaran. Yang terakhir adalah syukur, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Maka yang terakhir, marilah kita bersama-sama membaca satu doa yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang para ulama menyebutnya sebagai doa sapu jagat. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana kedua yang menyayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Setelah ini kita lanjut ke materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.